Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Termaktub dalam kitab Syarhul Lum'ah Al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dengan syarah dari Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan dalam syarah kitab tersebut bahwa ada pendapat dari Imam Ibnu Qudamah yang bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti ketika Imam Ibnu Qudamah berkata min sifatillah innahu mutakallimun bi kalamil qadim. Termasuk sifat Allah berbicara dengan kalamul qadim. Pada pasal kalam Allah poin 21. Oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pernyataan ini dikomentari la yaslahu ila hadzal ma'na ala mazhabi ahli sunnah wal jamaah. Tidak dianggap layak makna seperti ini untuk dinisbahkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Halaman 74 dalam fasal ta'liq ala kalam al-mu'alif fi faslil kalam. Pasal komentar atas pendapat penulis, yaitu Ibnu Qudamah tentang masalah kalam dalam kitab yang sama. Azhabi semua walhasil, menurut Ibnu Utsaimin, ada pendapat yang bertentangan dengan pendapat ahlu sunnah wal jamaah, di mana Imam Ibnu Qudamah, menurut Syekh Ibnu Utsaimin, masih sempat mengadopsi pendapat yang bertentangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang menentukan apakah pendapat Imam Ibnu Qudamah ini cocok atau tidak dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ibnu Utsaimin. Ya. Pada poin kelima dari kitab Aqidah, Imam At-Tahawiyah itu menyatakan qadimun bila ibtida'in, daimun bila intihaun. Ya Allah adalah Al-Qadim, maha awal, tanpa permulaan, Ad-Daim, yang maha kekal, tanpa akhir. Lalu Syekh bin Baz mengkritiknya dengan mengatakan hadza labzun lam yarud fi asma'illah al-husna kama nabbaha alaihi asy-syarih rahimahullah wa ghairuhu. Innama dzakarahu katsirun min ulama'il kalam liyusbitu bihi wujudahu qabla kulli syai'in. Lafaz ini al-qadim tidak termasuk asmaul husna. Sebagaimana banyak digunakan oleh para ahlu kalam untuk menetapkan wujudnya sebelum segala sesuatu. Silakan cek dalam matan al-aqidah At-Tahawiyah Ta'liq bin Baz, sarah poin kelima. Ashabiku semua, coba perhatikan bahwa Syekh bin Baz telah menuduh Imam At-Tahawiyah memasukkan dalam kitab akidahnya filsafat dan ilmu kalam atau sesat. Ashabiku semua dimuliakan Allah, ketika mereka kelompok Wahabi kebingungan karena banyak ulama yang pendapatnya berseberangan dengan mereka, maka dengan beraninya mereka menyalahkan mereka semua dan memperingatkan umat akan penyimpangan akidah para imam ini pada umat. Buktinya adalah hal yang sangat aneh adalah kalau orang yang mencoba menukil pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, sebenarnya adalah orang yang sangat keras mengkritik pendapat Imam Ibnu Hajar dalam masalah akidah. Mereka menulis beberapa kitab yang isinya mengkritik dan memperingatkan umat Islam akan penyimpangan Imam Ibnu Hajar dalam masalah akidah. Di antaranya Al-Tanbih ala al-mukhalifat al-aqidah fi Fathul Bari. Peringatan tentang penyimpangan akidah dalam kitab Fathul Bari. Oleh Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdullah bin Mani', Syekh Abdullah Al-Naiman. Kemudian Al-Akhta' Al-Asasiyah fi Al-Aqidah wa Tauhid Al-Uluwiyah min kitab Fathul Bari bi Syarah Sahih Al-Bukhari. Kesalahan mendasar dalam hal akidah dan tauhid uluhiyah kitab Fathul Bari yang merupakan syarah dari Sahih Al-Bukhari oleh Syekh Abdullah bin Sya'di Al-Ghamidi. Nazabiku semua dimuliakan Allah. Akan tetapi yang aneh adalah Syekh Salim Aid Al-Hilali kembali menukil pendapat Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Adilah wa Syawahid ala wujud Al-Akhdhi bi khabar Al-Wahid fi Al-Ahkam wal Aqaid. Ya, baru kali ini terjadi ada sekelompok orang yang memperingatkan penyimpangan akidah dari seorang imam hadis kepada umat Islam, lalu tetap menukil dan menggunakan pendapatnya dalam masalah akidah untuk mempertahankan pendapatnya yang lemah dan dibumbui dengan berbagai dalil yang digunakan tidak pada tempatnya, asal comot saja. Nah, ashabiku semua, tidak hanya itu, Imam Nasir As-Sunnah, ya, Imam Pembela Sunnah, ya, Imam Asy-Syatibi pun tidak luput dari serangan mereka seperti yang dipaparkan oleh Nasir bin Ham
Hamdul Fahd ya dalam kitab I'lam bi Mukhalafat Al-Muwafaqat wa wal I'tisam, peringatan akan penyimpangan dalam kitab Al-Muwafaqat Al-I'tisam. Wahai Wahabi, coba renungi perkataan Imam Abu Hatim itu berkata, salah satu tanda ahli bid'ah adalah adanya cercaan mereka terhadap ahli asar. Ya, Imam Abu Abdullah Jamal juga berkata, jika kamu lihat seseorang mencerca ulama sunnah dan manhaj salafus saleh di negeri ini dan lainnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah pengikut hawa. Imam As-Sabuni juga berkata, dan tanda-tanda ahli bid'ah itu sangat jelas terlihat pada mereka. Dan salah satu tanda yang paling menonjol adalah kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa berita dari Rasulullah SAW, menghina dan meremehkan mereka. Azabi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh. Padahal dua kitab ini yaitu Al-Muwafaqat dan Al-I'tisam adalah referensi yang sering mereka rujuk ya untuk mendukung dan menguatkan pendapatnya, terutama untuk membenarkan klaim mereka dan melegalisasi tuduhan mereka atas harakah Islam yang lain dengan tuduhan sesat atau menyimpang dari manhaj salaf. Ya, menurut pahamnya Al-Albani, Utsaimin dan Syekh bin Baz dan lain-lain. Zamiku semua sehingga terbukti ya mereka bukanlah penerus manhaj salaf, tetapi sebatas korektor pendapat dan karya para ulama salaf. Ya, artinya mereka yang berhak menurut klaim mereka yang salah. Yang memberi stempel seorang ulama salaf itu layak untuk dimasukkan jajaran ulama penerus manhaj salaf atau tidak. Ya jika mereka para ulama itu ya, sudah lulus sensor baik akidah, manhaj atau pendapat-pendapatnya agar sesuai dengan akidah, manhaj dan fikih ya kelompok neo salafi ini, maka absalah status mereka sebagai ulama salaf dan pendapat-pendapatnya dapat dijadikan rujukan dan referensi. Saya pikir semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Sekian video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang yang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.